seorang murid Junaid al-Baghdadi itu pernah bertanya kepada beliau, ya Tuan Syekh, sungguhkah orang yang sudah bermakrifat, orang yang sudah wusul ila Allah itu, ya, dia masih bisa bermaksiat? Wow. Ya. Maksiat dalam konteks yang disampaikan dalam pertanyaan ini adalah berzina. Iya. Apa jawab Tuan Syekh Junaid al-Baghdadi? Mungkin katanya. Iya. Nah, coba barangkali pendapat dulu. Itu ada dalam Risalah Kusyairiyah, ada dalam kitab Awariful Ma'arif ada. Kemudian di syarah-syarah syarah hikam ada. Jadi ada orang datang ke Imam Junaid, bahasa Arabnya, hal yaznil wali. Apakah wali masih bisa berzina, bermaksiat gitu maksudnya. Jadi zina ini kan maksiat yang paling hina lah, paling nggak pantas. Jadi kalau bahasa bebasnya, mungkinkah wali melakukan hal yang paling nggak pantas di dunia, menurut orang awam loh ya. Apa jawaban beliau? Itu adalah takdir yang sudah Allah tetapkan. Jadi babnya bab kudroh irodah. Sedangkan wali, babnya bab jais. Secara takdir, dia sama. Wali itu sama. Dan saya yakin, yang nggak diceritakan di Quran tentang kisah Sayyidina Khidir Balya bin Mulkan, itu kan cuma 3 kan? Antara itu kan lama itu. Pasti ada kejadian penyamaran maksiat yang barusan. Kira-kira Nabi Musa ngelihatnya gimana tuh? Orang maksiat, zina. Dan ketemulah kliknya. Perempuan yang dulu ngasih anjing loh yang mau ditabrak oleh seorang mu'alaf itu. Ya. Si anjing ini mau ditabrak sama dia bilang, itu anjing kok. Dia nggak belajar fikih, anjing itu najis. Itu kan mazhab Syafi'i. Mazhab Malik enggak kok. Ya kan? Najis itu bukan berarti dia dibenci. Lo ada hadisnya Ustadz, dikurangi amalnya. Itu kalau orangnya tidak memanfaatkan anjing tidak pada tempatnya. Makanya Nabi mengatakan boleh untuk 2 hal, untuk menjaga kebun, menjaga rumah atau pelacak gitu ya. Pertanian ya. Iya, pertanian. Artinya nggak masalah. Tapi kalau cuma hobi-hobi aja, nanti dia akan berkurang semangat beramalnya, ngurusin itu malah. Yes. Nah itu. Si perempuan ini ngapain? Dia kasih minum kan. Jadi ketika dia melihat anjing kelelahan, dehidrasi, dia sudah wusul di situ. Wusul dalam sifat Allah rahmah. Pembukaan Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, udah nyampe dia ada wusul. Sedangkan ada orang ahli ibadah, bajunya apa, ngeliat anjing mau ditabrak. Ini pelacur, ngeliat anjing kelelahan, dia kasih minum. Menurut antum siapa yang wali? Yang PSK itu. Itu menurut hemat saya, itu bagian dari cerita Khidriyah sebenarnya. Gimana Syekh Mansur? Jadi yang kemudian dipecah dari kisahnya Nabi Musa, itu Khidriyah semua sebenarnya. Sindiran-sindiran buat kita, bahwa ada loh perempuan, rahmatullah itu ada dalam dirinya, tapi ada cerita orang bunuh 199 datang ke seorang ulama, dibilang ente ahli neraka. 2 potret, dan sampai sekarang potret itu ada. Jadi kita nggak bisa menghina orang yang menurut kita terhina, jangan sucikan juga orang yang menurut kita suci. Masya Allah, astagfirullah. Jadi itu memang ada teksnya. Ada malah. Jadi bagi beliau, wali itu kan bukan nabi. Takdirnya bisa maksiat, bisa taat. Gitu maksud beliau. Maka kita kalau ngeliat guru kita maksiat, kita bilang, oh beneran dia wali, dia bukan nabi. Sekali antum bilang, wali guru kita nggak akan pernah maksiat, itu langsung jadi syiah. Syiah batiniyah. Wah, astagfirullah. Bahaya kan? Syiah biasa. batiniyah itu nggak meyakini para imam ini maksum, sama kayak nabi. Luar biasa. Syiah Imamiyah yang ada sekarang aja mereka nggak sepakat, itu Syekh Said Kamal Al-Haidari, itu dipenjara sekarang karena dia menolak doktrin imam itu maksum, imam terpelihara dosa. Masuk penjara sekarang. Dia menolak Imam Mahdi yang akan keluar itu adalah Imam Mahdi yang ke-12 yang hilang itu. Dia tolak. Banyak yang dia tolak. Mushaf Fatimah dia luruskan. Masuk penjara sekarang. Nggak tahu udah keluar atau belum. Namanya Said Kamal Al-Haidari. Nah mungkin Syiah-Syiah yang Tasannun ya. Syiah yang dekat ke Ahlus Sunnah ini mungkin masuk ke barisan Imam Mahdi ntar ya. Wallahu a'lam.
Tapi kalau Syiah yang Rafidhah benci sahabat itu jauh lah. Ya. Ini enggak, dia cinta ke Sayyidah Aisyah, tapi dia mengkritisi kebijakannya Muawiyah. Ya.